Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakek Tata di Kata Edu Channel. Harapan kakek mudah-mudahan pada keadaan sehat-sehat semua, diberi usia panjang dan banyak rezeki, serta pandai-pandai semua. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas soal-soal uji kompetensi 4 dari nomor 8 sampai dengan nomor 14. Merupakan kelanjutan dari pembahasan uji kompetensi 4 dari nomor 1 sampai nomor 7. Buku Matematika Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Maka dari itu kita lihat videonya berikut ini. Baik, kita lihat nomor 8. Tuliskan satu pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun berikut dan tunjukkan. A ya, ini gambarnya ya. Kita gambar dulu. Di sini P, Q, R, ini L, M, dan N ya. Diketahui PM itu sama dengan PN ya. PN sama dengan PN. Kemudian PQ ini sama dengan PR. Nah, jawab. Jadi pasangan segitiga yang kongruennya itu adalah segitiga PQN dengan segitiga PMR ya. Kenapa sama? Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Kenapa kongruen? Pertama, PM sama dengan PN. Diketahui. Kemudian sudut QPN sama dengan sudut RPM ya. RPM. Berimpit yang terakhir di sini sisi PQ sama dengan sisi PR. Makanya untuk segitiga PQN kongruen dengan segitiga PMR dengan ketentuan sisi sudut sisi. Kemudian yang B, ini gambarnya P di sini Q, R, S dan X. SR ini sama dengan PX. SR sejajar PQ ya. Segitiga PQR di sini segitiga sama sisi. Nah, ini untuk segitiganya adalah segitiga PRS dengan segitiga PQX ya, yang ini. Kenapa kongruen? Pertama, SR sama dengan PX. Kemudian sudut SRP sama dengan sudut RPQ. Diketahui. Kenapa? Nah, ini SRP sama dengan, tulis ya, RPQ ya. Kenapa? Dalam berseberangan. Kenapa disebut dalam berseberangan? Dikarenakan SR sejajar PQ gitu, dipotong oleh garis PR. Makanya di sini adalah dalam berseberangan. Kemudian satunya lagi ini PR sama dengan PQ. Nah, diketahui. Jadi PR ya sama dengan PQ. Diketahui kenapa sama, dikarenakan diketahui di sini segitiga PQR segitiga sama sisi. Menggunakan aturan sisi sudut sisi, maka segitiga PRS kongruen dengan segitiga PQX. Lanjut. 8C. Ini gambarnya. Nah, ABCDEF ya. Tegak lurus. DC sejajar AB, AD sejajar BC. Jawab. Segitiga ACD dengan segitiga ABC yang ini. Nah, kenapa kongruen? Karena pertama AB ini sejajar ya dengan DC. Diketahui. Kemudian AB sejajar dengan BC. Itu diketahui. Akibatnya AB sama dengan CD dan AD itu sama dengan BC ya. Dan AC ini sama dengan AC. Berimpit. Maka segitiga CD kongruen dengan segitiga ABC dengan aturan sisi. Jadi ketika sisinya sama ya.
Kita lihat nomor 9. Perhatikan gambarnya yang ini. Nah, gambarnya adalah segitiga siku-siku ya. PQR dan KLM. Di sini tegak lurus. Diketahui PQR itu kongruen dengan KLM. Udah kongruen ini segitiganya. Dan M sudut PQR yang ini adalah 60 ya. Ini PR 12 dan RQ 13. Ini diketahuinya. Tentukan A besar sudut PRQ, B besar sudut LKM, C besar sudut KML ya, dan D-nya adalah panjang dari KL, E-nya panjang dari KM ya. Jawab. Untuk mencari besar sudut PRQ yang ini, PRQ kan di sini sudah ada 90 derajat, ini ada 60. Sementara untuk jumlah sudut dalam segitiga adalah 180, jadi tinggal untuk sudut PRQ adalah 180 dikurangi yang ini 90 ditambah 60 gitu. Jadi 180 dikurangi 150 dijumlahkan. Ya, hasilnya adalah 30 yang ini. Kemudian yang B, besar sudut LKM. LKM ya ini, LKM. Karena tadi segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM, untuk mencari sudut LKM, ini LKM sama dengan PQR. PQR sama dengan sudut LKM ya. Maka besarnya adalah di sini ada 60 derajat. Lanjut ke nomor C. Sudut KML. Masih karena dua segitiganya itu kongruen, maka sudut KML sama dengan sudut PRQ ya. Hasilnya adalah 30. D ini untuk panjang KL ya, KL yang ini. Diketahui ini udah kongruen. Jadi ML12 ini juga bisa dicari. Sama dengan 13. Jadi untuk KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, 169 dikurangi 144, hasilnya adalah 25. Jadi KL adalah akar dari 25 sama dengan 5 cm. Untuk panjang KM yang ini, KM ini kan sama dengan RQ. Kenapa? Dikarenakan dua segitiganya adalah kongruen. Jadi KM adalah 13. Nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya. Nah, ini segitiganya segitiga siku-siku kayak nama. ABC, DE. Kemudian ini ya, oh iya siku-siku. Diketahui AC itu sama dengan AE dan M. BAC yang ini ya, sama dengan M DAE ya. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Jika CD sama dengan 2 dan AE 10, tentukan panjang BC dan AB. BC dan AB. Jawab. Nah, di sini sudut BAC sama dengan sudut DAE. Nah, ini diketahui. Kemudian sudut B yang ini atau ABC sama dengan sudut ADE. Sama-sama 90 derajat ya. Udah diketahui. Nah, ini akibatnya bagaimana? Akibatnya sudut BCA yang ini pasti sama dengan sudut AED. Dan jelas untuk AC ini sama dengan AE ya. Dan sudut yang ini, sudut BAC sama dengan sudut DAE. Nah, makanya segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADE. Sudut, sisi sudut. Kemudian yang nomor B ini, jawab ya. Berapakah panjang BC yang ini? Pertama kita cari dulu AC.
AC itu adalah AE sama dengan AE ya. AC sama dengan AE sama dengan 10. Diketahui udah. Kemudian untuk AD yang ini kan asalnya AC 10. Ini DC 2 di sini. Jadi tinggal AC dikurangi CD. 10 dikurangi 2 adalah 8. Jadi untuk mencari BC yang pendek ini, karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE, maka AB itu akan sama dengan AD ya. AB sama dengan AD. Sementara untuk AD 8, jadi AB juga adalah 8. Sekarang untuk mencari BC, tinggal BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC-nya 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat adalah 100 dikurangi 64. Hasilnya 36. Jadi untuk BC adalah akar dari 36. Gitu ya. 36 bagi 2. 18 bagi 2. 9 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 adalah 3. Jadi 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 di sini. Nah, ini keluarkan dari akar, tinggal 2 pangkat 2 per 2 adalah 2. 3 pangkat 2 per 2 adalah 3. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Untuk PC. Kemudian nomor 11, perhatikan gambar di samping. Ini gambarnya. Nah, di sini gambarnya. Ini A, di sini B, C, D, E, F. Untuk DE ini sama dengan BD. Kemudian AF sama dengan FD sama dengan DC. Ini tegak lurus, ini juga sama tegak lurus. Baik, diketahui panjang AB ya. Panjang AB itu adalah 13, ini 13. Dan panjang EF adalah 5, di sini 5 yang ketahuinya. Yang A buktikan bahwa segitiga AFE ini kongruen dengan segitiga DFE ini. Yang B buktikan bahwa segitiga DCB, yang DCB yang ini ya, kongruen dengan segitiga DFE yang ini. Selanjutnya H, hitung panjang AC. AC berapa di sini? Dan hitung panjang AE. Jawab. Untuk yang nomor A itu bukti dari segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. Yang ini. Yang pertama yang ini ya, AF sama dengan FD yang ini. AF sama dengan FD ketahui. Kemudian sudut yang ini, nah, sudut AFE dengan sudut EFD ini sama 90 derajat. Jadi di sini ya, sudut AFE sama dengan sudut DFE ya. Tahu yang terakhir yang ini ya. Ini EF, ini akan sama dengan EF. Nah, otomatis terbukti bahwa segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE dengan aturan sisi sudut sisi. Yang B masih pembuktian bahwa segitiga DCB yang ini kongruen dengan segitiga DFE ya. DCB yang B ya. Yang B ini untuk membuktikan bahwa segitiga DCB kongruen dengan segitiga DFE. Pertama yang ini ya, dari sini DC sama dengan DF ini. Ketahui kemudian sudutnya, sudut yang ini, sudut BDC sama dengan sudut EDF. BDC sama dengan sudut EDF. Kenapa sama? Bertolak belakang. Pasti sama itu. Kemudian yang terakhir DB atau BD sama dengan ED. Sudah diketahui ini. Akibatnya bagaimana? Segitiga DBC kongruen dengan segitiga DFE. Dengan aturan sisi sudut sisi ya. Lanjut yang untuk mencari AC ya. Sudah dibuktikan bahwa DFE dengan BDC itu kongruen. Akibatnya BC ini sama dengan EF adalah 5 gitu. Jadi untuk mencari AC tinggal AB kuadrat dikurangi BC kuadrat gitu. Yang ini AB nya 13 kuadrat, BC nya yang ini 5.
169 dikurangi 25 hasilnya 144. Jadi AC adalah akar dari 144 gitu. Maka 144 itu kita buat bilangan prima bagi 2, 72 bagi 2, 36, bagi 2 lagi ya. Bagi 2 adalah 18, bagi 2 9, bagi 3 adalah 3. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, ini keluar dari akar, tinggal 2 pangkat 4 dibagi 2, 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 4 kali 3 adalah 12. Untuk mencari AE yang ini, kita cari dulu AF. Ini AF. AF berapa? AF itu adalah, kan ini sama, AF, FD, dan DC. Berarti AC dibagi 3. Sedangkan AC adalah 12, bagi 3 adalah 4. Ini 4, kemudian EF-nya 5. Jadi untuk AE adalah AE kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah EF kuadrat. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, 16 ditambah 25, hasilnya adalah 41. Untuk AE adalah akar dari 41. Baik, nomor 12. Apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Jelaskan. 2 persegi, 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 belah ketupat. Nah, jawab. Yang A 2 persegi, kita lihat persegi ya. Persegi itu pasti untuk sisinya sama ya. Kemudian untuk sudutnya juga sama, 90 derajat. Ada persegi yang kedua. Nah, ini. Tapi ini agak panjang, berarti sisinya tapi tetap sama sisinya. Sudutnya juga sama, 90 derajat semua. Nah, ini. Syarat bangun datar sebangun, pertama sisi yang bersesuaian, yang ini. Yang ini ya, merah. Dibandingkan sebanding. Ini juga yang merah, dibandingkannya sebanding. Kemudian yang kuning dengan yang kuning, ini perbandingannya pasti sebanding. Dan yang hijau dengan yang hijau mempunyai perbandingan yang sama. Jadi sisi yang bersesuaian sebanding. Kemudian yang sudutnya ini sama, kemudian yang kanan bawah dengan kanan bawah juga sama, kiri bawah dengan kiri bawah sama, kiri atas dengan kiri atas sama, 90 derajat. Jadi sudut yang bersesuaiannya adalah sama. Jadi untuk 2 persegi itu pasti sebangunnya. Nah, di sini karena persegi itu segi 4 beraturan, maka untuk lebih cepatnya ini aturannya, setiap bangun datar berbentuk segi N beraturan, ini seginya berapa saja asal beraturan gitu, itu pasti sebangun. Misalnya segi 5, segi 6, segi 8 tapi beraturan, segi 100 beraturan, segi 1000, segi tak terhingga beraturan gitu, itu pasti sebangun. Nah di sini setiap bangun datar berbentuk segi N beraturan pasti. Kita pakai pada yang B ya, 2 lingkaran. Apakah sebangun? Karena lingkaran itu merupakan segi banyak beraturan, saking banyaknya sehingga tidak kelihatan untuk sudutnya, hanya berupa titik-titik. Titik-titik bersatu menjadi garis dan menjadi lingkaran. Maka untuk lingkaran itu sama dengan segi banyak beraturan. Jadi 2 lingkaran itu pasti sebangun ya. 2 segitiga sama sisi yang ini. Karena segitiga sama sisi, ini sama saja dengan segitiga beraturan gitu. Maka 2 segitiga sama sisi pasti sebangun. Kemudian 2 belah ketupat, ini belum tentu sebangun. Bisa iya, bisa juga tidak. Kita lihat contoh di sini, kalau kita membuat belah ketupat, ini kan sisinya sama ya, ini sama. Kemudian ini juga sama, kalau dibandingkan akan sebanding ya, Cuma untuk sudutnya, ini belum bisa menjamin bahwa sudut yang bersesuaian itu sama, tidak seperti pada persegi, segitiga gitu. Ini tidak, makanya ini belum tentu sebangun. Kemudian nomor 13, trapesium ABCD sebangun dengan trapesium RSPQ ya. Soalnya. Tentukan nilai X dan Y pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Trapesium ABCD ya. Di sini 12, kemudian di 10, di sini X, ada lagi. Ini trapesium ya, masih PQ R S ya. Kasih warna yang ini 15, kemudian bawahnya 21, di sini Y. Tegak lurus lagi. Dikarenakan karena sebangun. Jawab ya. Kita cari X di sini. Untuk mencari X ini
ada aturannya. Di sini ada kuncinya. Kuncinya adalah sisi yang bersesuaian, nilainya ada. Jadi di sini yang 10 dengan yang 15. Ini sisi yang terpendek. Nah, jadi untuk mencari X tinggal bandingkan AB banding SR akan sama dengan CD banding PQ. Masukkan nilainya 10 banding 15 akan sama dengan CD-nya adalah X, kemudian PQ-nya adalah 21. Kita kali silangkan 15 kali X akan sama 10 kali 21. Jadi untuk X sama dengan 10 kali 21 dibagi 15. Jangan dikalikan ya, tinggal disederhanakan ini. 10 bagi 5, 2. 15 dibagi 5 adalah 3, 21 bagi 3 adalah 7, kemudian 3 bagi 3 adalah 1. Hasilnya adalah 2 kali 7, 14. Nah, jadi untuk X adalah panjangnya 14 cm. Mencari Y ya. Untuk mencari Y ini masih berpatokan pada AB per SR, yang walaupun bisa dengan sisi yang lain dikarenakan sudah ketemu. Ini udah saja yang AB per SR akan sama dengan untuk mencari Y ya. Kita bandingkan ini AD banding RQ. Jangan RQ banding AD ya, dikarenakan yang pertama dibandingkannya dari trapesium yang kecil dulu gitu. Kalau bolak-balik nantinya tidak akan cocok. Masukkan nilainya 10 per 15 sama dengan AD 12 per RQ adalah Y. Kali silangkan 10 kali Y sama dengan 15 kali 12. Untuk Y sama dengan 15 kali 12 dibagi 10. Jangan dikalikan. 15 bagi 5 adalah 3. 10 bagi 5 adalah 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 2 bagi 2 adalah 1. Tinggal kalikan. 3 kali 6 bagi 1 adalah 18 ya. Jadi Y adalah sama dengan 18 cm. Oke, untuk soal yang terakhir 14. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya masih trapesium. Siku-siku di sini, Q di sini, R di sini 12, di sini adalah 8 ya. Ada trapesium yang besar. Tegak lurus lagi di sini. Ini 27, ini 12, P dan S. Ini gambar yang I1, ini gambar yang I2. Nah, A, jika trapesium I1 dan I2 sebangun, tentukan P, Q, R, dan S. Ini ya, berapa nilai-nilainya ya. Yang kedua, tentukan perbandingan keliling dari trapesium I1 dan trapesium I2. Yang C, tentukan perbandingan luas trapesium I1 dan 2. Ya. Jawab. Kalau misalnya pada kesebangunan untuk menyelesaikan soal, harus ada sisi kunci. Di sini sisi kuncinya adalah yang ini ya, 8 dengan yang 12. Kita cari untuk P yang ini. Tinggal 8 per 12 akan sama dengan, nah P ini berbanding dengan mana? Dengan 12, berarti 12 per P ya. Kali silangkan 8 kali P sama dengan 12 kali 12. Untuk P adalah 12 kali 12 dibagi 8 gitu. Sederhanakan, 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2, 12 bagi 2, 6, 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya adalah 3 kali 6 bagi 1, 18. Untuk Q ya, untuk Q tetap untuk perbandingannya ini 8 per 12. Kemudian kita cari Q ya, Q per 27 yang ini. Kenapa di sini alas yang paling panjang ya. Q per 27 kali silangkan 12 kali Q sama dengan 8 kali 27. Jadi Q adalah 8 kali 27 dibagi 12. Sekarang 8 bagi 4, 2, 12 bagi 4, 3, 27 bagi 3, 9, 3 bagi 3, 1. Kalikan, 2 kali 9 adalah 18. Yang untuk mencari R dan S, sementara kita buat garis pertolongan dulu yang tegak lurus. Kita cari dulu untuk yang garisnya ini panjangnya berapa. Sementara untuk Q, 18. Yang atas 12, berarti yang ini adalah 6. 6 dari mana? 18 dikurangi 12. Sementara untuk yang vertikal ini pasti 8 sama dengan yang ini. Jadi untuk R kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 sama dengan 100. R adalah akar dari 100 ya. Boleh dibuat bilangan prima dulu.
bagi 2, 50, bagi 2, 25, bagi 5 adalah 5. Jadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi R adalah akar dari 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Keluar dari akar 2 pangkat 2 per 2 adalah 2. 5 pangkat 2 per 2 adalah 5. 2 kali 5 adalah 10. Jadi untuk R adalah 10. Lanjut ke S. Yang S ini tidak perlu pakai Pitagoras. Dikarenakan salah sisinya sudah diketahui, tinggal pakai perbandingan lagi. 8 per 12 akan sama dengan 10 yang ini per S ya. Kali silangkan 8 kali S sama dengan 12 kali 10. Jadi untuk S sama dengan 12 kali 10 dibagi 8. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2, 10 bagi 2 5, 2 bagi 2 1. Kalikan 3 kali 5 15 per 1 adalah 15. Ini adalah 15. Kemudian tentukan perbandingan kelilingnya. Keliling trapesium I yang kecil dengan yang I2. Sedangkan untuk keliling itu berarti di sini 8 tambah 12 ditambah 10 tambah 18. Yang besar ini 18 kan? 18 tambah 12, 27 ditambah S-nya 15. Jumlahkan 48 banding 72. Ini disederhanakan dibagi 24. Dibagi 24 dapat 2. Dibagi 24 dapat 3. Gitu. Jadi 2 banding 3 untuk kelilingnya. Nah, bagaimana untuk luasnya? Tentukan perbandingannya. Luas trapesium I kecil 1 dan luas I2. Luas itu setengah kali tinggi kali jumlah sisi yang sejajarnya. Berarti setengah kali 8 kali 12 kali 18. Ini juga setengah kali 12 kali 18 kali 27. Ini setengah kali 8 adalah 4. Ini jumlahkan kali 30 banding ininya setengah kali 12 6 kali jumlahkan ini 45. Nah, di sini jangan langsung disederhanakan saja. Ini 4 bagi 2 ya, dapat 2. Kemudian 6 bagi 2 dapat 3. Yang ini yang 30 bagi 15 bisa 2. Yang 45 dibagi 15 adalah di sini 3. Tinggal kalikan 2 kali 2 4 banding 3 kali 3 9. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 9 untuk luasnya. Demikian tadi pembahasan dari kakek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada yang kurang dimengerti silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.